Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada darsul ana Darsul lana tarbiyatul dinil islami wal adab. Baik, ayat nabda ta'alumana bi qiraati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Alhamdulillah inni bil khair. Baik, qabla nata'allam uridu an aqra'a asfal hudur faman yuridu ismuhu wa yaqul hadirah. Zaratul jannah, Hadirah. zara aulia, sofi nurul istiqomah, Hadirah. Kesya Difaan Dini, Hadirah. Depa Nabila, Hadirah. Windu Maulidia Ardana, Hadirah. Tri Repa, Hadirah. Nada Fatimah Azhara, Hadirah. Nurul Azkia, Nunung Naila Sari, Hadirah. Alika Radisyatul Syafa'ah, Lia, Hadirah. Dini Octavia, Dini Apriliani, Hadirah. Nilda, Hadirah. Nilda Nurul Askia, Hadirah. Rashida, Hadirah. Zahra Nurul Syifa, Hadirah. Afifah Marzatillah, Hadirah. Nebi Sarifah Nadia, Hadirah. Kona Ratulio. Hadirah. Hadir semuanya? Hadir. Baik. Apa nanti ke Indonesia Tan? Sebelum Ustaz memulai pelajaran, Ustaz akan tes konsentrasi kalian. Apakah kalian siap untuk belajar atau tidak? Coba ikuti literan Ustaz, semuanya ke hidup. Sudah? Coba tunjukkan mana, langsung tunjukkan mana telinga. Masih banyak yang salah. Masih banyak yang salah. Konsentrasi mana telinga. Masih banyak yang salah. Sekali terakhir, sekali lagi. Coba ulangi. Mana kepala? Ya alhamdulillah, kalian sudah konsentrasi. Ustaz akan menanyakan pelajaran yang sebelumnya, yaitu berkaitan tentang Hadir. siapa yang tahu rukun haji, syarat wajib haji ada berapa? Coba kamu ada berapa? Ada 5, betul. Yang pertama kamu Islam. Yang pertama Islam, yang kedua kamu berakal, betul. Yang ketiga balik. Yang keempat merdeka, betul. Yang kelima kamu mampu. Semuanya ada di 5. Yang pertama Islam, yang kedua Balik. yang ketiga Berakal. yang keempat Merdeka. yang kelima Mampu. Jadi rukun haji itu termasuk rukun Islam yang ke 5. tawakal, optimis, ikhtiar dan tawakal. Optimis, ikhtiar dan tawakal. Sebelum Ustaz menyampaikan materi, ada tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama yaitu 1. Menemukan dasar hukum tentang optimis, ikhtiar dan tawakal dalam hal yang tepat. Yang kedua, dasar tujuan pembelajaran itu menganalisa keutamaan optimis, ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, menyempurnakan potongan ayat tentang optimis, ikhtiar dan tawakal yang tepat. Baik, Tun? Baiklah insyaallah. Baik.
optimis? Kalimat pertama. Siapa yang tahu tentang optimis? Kamu? Berpikir positif, Berpikir positif. Yang lainnya? berprasangka baik, Berprasangka baik. Yang lainnya? percaya diri, Percaya diri. Semuanya betul. Jadi optimis itu, sifat optimis itu orang yang memiliki harapan yang positif. Betul. Orang yang memiliki harapan positif, berprasangka baik. Gitu. Kalau kebalikan dari sifat optimis itu yaitu pesimis. Jadi orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif, berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada manusia. Jadi kita sebagai kehidupan sehari-hari. Karena sifat optimis itu termasuk akhlakul karimah, sifat terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan Nabi Muhammad yaitu optimis. Nabi Muhammad, beliau mengajarkan kepada kita bahwa sifat optimis ini harus dimiliki oleh setiap manusia. Supaya apa? Supaya kita bersemangat hidup. Supaya kita selain kita di dunia ini mendapatkan kebahagiaan dunia, juga mendapat kebahagiaan di akhirat. Fahim? Fahim, insyaallah. Ya. Semangat tanpa putus asa. Dia berkali-kali mencoba, satu kali gagal, kedua kalinya, ketiga kalinya dia mencoba terus karena dia mempunyai sifat optimis atau percaya diri bahwa Allah akan memberikan sesuatu hasil yang telah dilakukannya. Itu sifat optimis. Jadi kalian sebagai anak murid atau murid SMP Jalawiyah harus bersifat optimis supaya kalian bersemangat dalam belajar, bersemangat dalam beraktivitas, bersemangat dalam berdoa dan lain sebagainya. Baik dong? Fahim, insyaallah. Yang kedua yaitu ikhtiar. Siapa yang tahu tentang ikhtiar? Kamu? Usaha. Yang lainnya? Kamu? Proses. Yang lainnya? Tidak mudah putus asa. Jadi ikhtiar itu artinya usaha yang sungguh-sungguh. Yang tadi kalian sebutkan itu betul, sama aja. Tetapi yang namanya ikhtiar itu adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Usaha yang sungguh mencapai harapan, keinginan, cita-cita supaya cita-cita kita tercapai. Jadi usaha kita sungguh-sungguh, bekerja kita sungguh-sungguh, belajar kita sungguh-sungguh. Otomatis ketika kita berusaha, jangan lupa berdoa. Karena yang namanya ikhtiar tanpa berdoa percuma. Ingat, jangan usaha yang asal-asalan. Kita sebagai santri harus bisa membagi waktunya, usaha belajar supaya kita bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Usaha kita untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi berusaha. Jadi 100% berusaha didasari dengan ikhtiar dan optimis harus kita miliki. Supaya apa? Supaya cita-cita kita tercapai. Jadi kita gagal, coba lagi, kita gagal, coba lagi. Kita belajar, misalkan kita menghafal Quran, membaca Al-Quran, hafalan Quran satu ayat, kita nggak hafal, ulangi lagi terus sampai dalam diri kita itu mempunyai sifat kerja keras, usaha yang keras, sifat optimisme yang tinggi sehingga kita mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan. Baik dong? Fahim, insyaallah. Yang ketiga yaitu tawakal. Siapa yang tahu tawakal? Dari kalian? Yang lain? Yang lain? Kamu? berserah diri, Berserah diri. Yang lainnya? Kamu? pasrah, Pasrah. Yang lainnya? Yang lainnya? Kamu? Menyerahkan sesuatu kepada Allah. Jadi yang namanya tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah melakukan yang namanya usaha. Penyerahan diri kita kepada Allah, serahkan kita kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Adapun hasilnya, karena kita sebagai manusia
hanya berusaha dan Allah yang menentukan, otomatis kita proses berusaha. Jadi ada bahasa kerennya dalam ceramah-ceramah, yaitu duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, usaha istiqomah, dan tawakal. Dia berdoa dengan lalu dia berserah kepada Allah. Kunci semua aktivitas di muka bumi ini supaya kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan dunia akhirat, yaitu duit. Berdoa 100%, usaha 100%, istiqomah 100%, lalu tawakal. Jadi kita sebagai manusia tawakal aja, tawakal. Gak usah berpikir hasilnya, walaupun kita mempunyai niat, walaupun kita mempunyai tujuan, walaupun kita mempunyai cita-cita. Yang penting kita sudah berdoa, usaha, istiqomah, optimis dan lain sebagainya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah. Baiklah, insyaallah. Orang yang tawakal meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan karunia Allah. Jadi kesuksesan itu bukan karena manusia sendiri, yaitu karena milik Allah. Yang harus disyukuri, jangan sampai kita sombong. Jadi semua kesuksesan, semua kebahagiaan itu semua milik Allah. Jangan kita sombong. Jangan kita sombong sebagai manusia. Kita hanya berusaha, berdoa, tawakal, optimis, lalu berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak berputus asa. Karena sifat putus asa itu dosa. Dalam Al-Quran mengatakan bahwa la tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah putus asa. Jadi kita harus sifat optimis. Karena apa? Karena Allah memberikan hikmah di balik itu semua. Hikmah. Jadi kan kita sebagai manusia, sebagai muslim, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW itu modalnya itu yaitu optimis, ikhtiar, tawakal. Misalkan kalau kita gagal, kalau kita tidak sesuai dengan harapan, kita berserah diri kepada Allah. Jadi dan tawakal. Tadi kita sudah dijelaskan bahwa optimis adalah suatu sikap penuh dengan keyakinan, percaya diri. Keyakinan tinggi dalam menghadapi permasalahan kehidupan di masa depan akan meraih kesuksesan yang telah dicita-citakan. Jadi percaya diri, keyakinan, optimis. Hikmah yang pertama, orang yang menyerah dan dalam putus asa dan menghadapi permasalahan hidup. Dia tidak pernah menyerah, pantang mundur. Dia selalu berusaha. Orang yang mempunyai sifat optimis, pantang menyerah tanpa putus asa. Yang kedua, hikmahnya yaitu memiliki semangat yang tinggi dalam meraih cita-citanya. Dia mempunyai semangat tinggi, menggebu-gebu semangatnya, sehingga dia yang memikirkan yaitu cita-citanya tercapai. Dia meyakini dalam hati, meyakini dalam prinsipnya bahwa cita-citanya akan tercapai atau diraih. Yang ketiga, hikmahnya terhindar dari penyakit mental, stres. Jadi dia orang yang mempunyai optimis, dia tidak akan stres, dia tidak akan sakit, dia hatinya bersih. Karena sifat optimis itu telah diajarkan oleh Rasulullah, termasuk sifat terpuji akhlakul karimah. Biasanya orang sifat optimis itu santai, semangat, santai tapi pasti. Bukan berarti dia santai-santai yang bukan, tapi dia semangat, dia tenang hatinya untuk meraih cita-cita. Selanjutnya cenderung mempunyai badan yang sehat dan panjang umur. Orang yang optimis biasanya dia sehat, berbadan sehat, karena berpikiran positif. Karena manusia itu semua anggota badan itu 75% air, karena bisa mempengaruhi ke dalam zat yang ada dalam badan kita.
Jadi orang-orang yang berpikiran positif otomatis menghasilkan energi positif dalam tubuh kita, sehingga badan kita sehat, jauh dari berbagai penyakit, itu tidak stres dan panjang umur. Selanjutnya, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Orang yang optimis, dia menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Dia semangat, harapan ada. Dia bagaimana cara untuk membahagiakan kedua orang tuanya, bagaimana dia untuk membahagiakan keluarganya. Dengan cara apa? Dengan cita-citanya tercapai, dengan akhlak kalian baik, dengan ilmu kalian banyak, dengan ilmu kalian bermanfaat, sehingga kalian bisa membahagiakan baik keluarga, kedua